Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Anggaini di channel Obama Study Club, orientasi bersama anak matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang turunan fungsi dua variabel atau lebih, yaitu turunan parsial dan turunan tingkat tinggi. Seperti biasa, di akhir nanti akan ada soal-soal latihan. Teman-teman bisa jawab latihan itu di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, yuk kita langsung aja lihat videonya. Oke, untuk definisi turunan parsial sendiri adalah andaikan f adalah suatu fungsi dua peubah x dan y, jika y ditahan agar konstan, misalkan y-nya sama dengan y0, maka fx, y0 menjadi fungsi suatu peubah x. Artinya si y itu dianggap konstan ataupun dianggap sebagai koefisien. Nah, turunan dari X sama dengan X0 itu disebut dengan turunan parsial. Turunan parsial F terhadap X ya. Nah, jadi kalau diturunkan terhadap X berarti Y-nya adalah konstan. Begitupun sebaliknya. Kalau diturunkan terhadap Y, maka X-nya adalah konstan. Nah, maka jika fungsi tersebut diturunkan terhadap X, maka X-nya akan mengalami perubahan dan Y-nya adalah tetap. Nah, jika diturunkan terhadap Y, maka Y-nya akan mengalami perubahan dan X-nya adalah konstan. Nah, ini pembuktian dengan menggunakan pendekatan limit. Nah, bagaimana dengan yang tiga variabel? Nah, yang untuk tiga variabel X, Y, Z sama. Kalau diturunkan terhadap X, maka X-nya yang akan mengalami perubahan dengan ditambah dengan H. Nah, kalau diturunkan terhadap Y, maka Y-nya yang akan mengalami perubahan. Berarti X, Y ditambah H, Z. Nah, kalau diturunkan terhadap Z, maka yang mengalami perubahan adalah Z-nya. X dan Y-nya adalah konstan. Nah, saya contohkan untuk pembuktian turunan dua peubah atau lebih. Oke, di sini saya kasih fungsi f x, y sama dengan x kuadrat y ya. X kuadrat y. Nah, di sini berarti bisa diturunkan terhadap x dan bisa diturunkan terhadap y. Oke, saya turunkan terhadap x dulu. Kalau kita turunkan terhadap x, y, maka hasilnya berapa? 2xy. Nah, buktinya dari mana? Kita bisa buktikan dengan menggunakan limit. Nah, oke, fx x, y sama dengan limit h mendekati 0 dari, nah karena diturunkan terhadap x, maka x-nya yang mengalami perubahan. Jadi fx ditambah h, y, berarti y-nya adalah tetap dikurangi fungsi awalnya x, y dibagi dengan h. Oke, kita cari limit h mendekati 0. Nah, kalau x-nya diganti h, maka fungsinya akan jadi x ditambah h kuadrat. Nah, ini sesuaikan dengan fungsi awal ini ya. Kan x-nya kuadrat, maka x-nya diganti dengan, nah ini adalah x gitu. Nah, berarti x kuadrat kali y dikurangi fungsi awalnya adalah x kuadrat y per h. Oke, lanjut. Limit h mendekati 0. Nah, kuadratkan x kuadrat ditambah 2hx ditambah h kuadrat dikali dengan y dikurangi x kuadrat y per h. Oke, berarti limit h mendekati 0 kita kalikan x kuadrat y ditambah 2hxy ditambah h kuadrat y dikurangi x kuadrat y
Nah, ini per H. Oke. Nah, di sini ada yang bisa kita coret ya, kita kurangi ini sama ini. Kemudian mana lagi? H-nya bisa kita faktor. Oke, kita faktor. Berarti limit H mendekati 0. H-nya kita faktorkan, H-nya keluar. Berarti 2XY. Ya, 2XY ditambah HY per H. Oke, nah bisa kita bagi ya. H dibagi H sama dengan 1. Oke, berarti di sini 1, di sini 1. Nah, berarti tinggal berapa? Limit H mendekati 0 dari 2XY ditambah HY. Oke, kita substitusi H-nya 0, berarti yang ini nilainya berapa? 0 ya. Berarti tinggal 2XY. Jadi pembuktiannya adalah terbukti di sini. Nah, ini kalau untuk diturunkan terhadap X. Dan teman-teman membuktikan dari mana? Nah, kalau sudah lancar langsung diturunkan, tapi kalau diminta pembuktiannya silahkan menggunakan limit. Nah, kita akan cek untuk yang turunan terhadap Y-nya. Oke, tadi fx, y-nya sama dengan x kuadrat y. Nah, sekarang kita akan buktikan turunan terhadap y-nya adalah x kuadrat ya. Kita cek menggunakan limit fy x, y. Nah, kalau diturunkan terhadap y berarti yang mengalami perubahan adalah y-nya ya. Berarti limit H mendekati 0 dari fx, y ditambah h dikurangi fungsi awalnya x, y per h. Nah, ini yang mengalami perubahan adalah y-nya, y ditambah h. Oke, kita substitusikan h-nya mendekati 0, berarti x kuadrat dikali y-nya diganti dengan y tambah h. Nah, kemudian dikurangi x kuadrat y. Nah, yang diganti y ditambah h tuh yang ini. Nih, y-nya ini diganti dengan y ditambah h. Kemudian di sini per h. Oke, kita hitung limit h mendekati 0 x kuadrat y ditambah x kuadrat h, karena ini perkalian ya ke sini. Nah, dikurangi x kuadrat y dibagi h. Nah, ada yang bisa kita kurang ya teman-teman ya, ada yang hasilnya 0, yaitu yang ini. Kemudian tinggal yang mana? X kuadrat h dibagi dengan h. Nah, h-nya ini kan bernilai 1 ya. Ini 1, ini 1. Berarti tinggal yang mana? Berarti tinggal x kuadrat. Nah, berarti terbukti dengan yang ini gitu. Jadi teman-teman kalau diminta untuk membuktikan, silahkan buktikan dengan limit. Oke. Nah, kemudian untuk turunan tingkat tinggi. Maksudnya turunan tingkat tinggi yaitu secara umum karena turunan parsial suatu fungsi x dan y adalah fungsi lain dari dua pengubah yang sama, turunan tersebut dapat diturunkan secara parsial terhadap x atau y untuk memperoleh 4 buah turunan parsial kedua. Maksudnya di sini untuk memperoleh 4 buah turunan parsial kedua. Jadi, satu fungsi misalkan f, x, y ini bisa diturunkan menjadi 4 bentuk untuk turunan pertamanya. Yang pertama adalah turunan terhadap x dan yang keduanya diturunkan terhadap x lagi, maka fxx. Nah, kalau yang ini atau dilambangkan dengan
do kuadrat F per do X kuadrat. Artinya turunan X dua kali, turunan X dan turunan X. Kemudian kalau F X Y berarti turunan kedua tapi untuk fungsi X dan fungsi Y. Nah, maka di sininya do kuadrat F dibagi do Y per do X. Artinya diturunkan terhadap Y dan diturunkan terhadap X. Nah, apakah sama dengan FYX? Nah, ini teman-teman bisa buktikan sendiri ya. Nah, kemudian FYY artinya turunan kedua dari Y. Jadi turunan pertamanya nih do kuadrat Y, do Y per do Y dikali do Y. Berarti turunan Y-nya 2 kali. Nah, bagaimana turunan kedua, ketiga, dan keempat? Bisa saja. Berarti kalau ketiga FXX ya. Nah, berarti bisa ditulis do pangkat 3F per do X pangkat 3. Atau juga FXXY, maka do pangkat 3F per do X kuadrat do Y. Nah, ini teman-teman harus bisa membaca nanti. Kalau saya nulisnya do pangkat 3F per do X kuadrat do Y, berarti teman-teman pertama turunkan terhadap X, hasilnya diturunkan lagi terhadap X, dan hasilnya diturunkan lagi terhadap Y. Nah, kalau saya tulisnya F, X, Y, X, maka do pangkat 3F dari do X, do Y, do X. Nah, ini teman-teman harus lihat, perhatikan di sini nanti apa yang saya minta ya. Oke. Kita coba soalnya. Oke, saya kasih contoh di sini. F X, Y sama dengan sin X kuadrat Y. Nah, oke. Sekarang kita cari turunan Fx, X, Y. Nah, turunan X berapa? 2X, 2XY dikali turunan sin adalah cos X kuadrat, X kuadrat. Ini ya. Nah, kemudian ini kita turunkan lagi nih. Turunan 2 dari X, X, Y. Berarti karena di sini ada U dan ada V, maka kita gunakan yang U kali V. Berarti U dikali dV per dx. Nah, ini karena diminta turunan X. Ditambah V dikali du per dx. Nah, oke. Sekarang kita jabarkan. U-nya sama dengan 2XY. Ya, kemudian du per dx-nya sama dengan 2y. Nah, V-nya sama dengan adalah cos X kuadrat Y. Nah, dV per dx-nya sama dengan, nah sekarang kita turunkan X, berarti 2XY. Turunan cos adalah min sin, berarti minnya saya taruh depan, sin X kuadrat Y. Oke, sekarang kita substitusikan. Nah, U-nya adalah 2XY dikali dV per dx-nya adalah min 2XY dikali sin X kuadrat Y ditambah V-nya adalah cos X kuadrat Y, kemudian dikali dengan du per dx-nya adalah 2y. Oke, kita kalikan min 4x kuadrat Y kuadrat sin X kuadrat Y, ini kurung, ditambah 2y cos X kuadrat Y. Nah, bisa disederhanakan nggak kira-kira? Nggak bisa ya? Nah, oke, sudah. Berarti ini adalah Fxx. Nah, bisa kita coba yang Fxy atau Fyy. Nah, oke. Kita coba yang Fxy aja ya. Oke.
Oke, tadi soalnya adalah fx, y sama dengan sin x kuadrat y. Oke, tadi kita sudah dapat fx dari x, y-nya sama dengan 2xy cos x kuadrat y. Nah, sekarang hasil ini kita turunkan terhadap y, berarti fxy x, y. Nah, berarti karena di sini adalah u dengan v, maka kita gunakan yang u kali v. Berarti gimana? U dikali dv per dy, karena di sini adalah diturunkan terhadap y, ditambah v dikali du per dy. Dah, kita buat di sini. U-nya adalah 2xy, du per dy-nya sama dengan 2x. Nah, v-nya sama dengan cos x kuadrat y, berarti dv per dy-nya sama dengan, nah turunan y berarti x kuadrat, turunan cos adalah min, berarti min sin x kuadrat y. Oke, kita substitusikan. U-nya berapa? 2xy, kemudian dikali dv-nya adalah min x kuadrat sin x kuadrat y, ditambah v-nya adalah cos x kuadrat y, dikali du per dy-nya adalah 2x. Oke, kita kalikan min 2x pangkat 3y, kemudian sin x kuadrat y, x-nya pangkat 3 bener ya, ditambah 2x cos x kuadrat y. Ini ya teman-teman ya. Oke, gampang kan? Nah, ini bisa dilanjutkan lagi untuk FYY. Nah, nanti untuk tugas teman-teman. Oke. Nah, di sini saya kasih soal latihan. Silakan teman-teman jawab, dan kalau sudah mendapatkan jawabannya, seperti biasa di komen ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.